Selamat berjumpa kembali dengan saya, sahabat iman dan sahabat doa, di mana saja berada. Luar biasa, hari ini ada banyak hal yang mendadak terjadi di dalam kehidupan saya, tetapi saya tahu semua itu merupakan satu kesempatan Allah yang cipta untuk saya bersyukur kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, kita akan berpengalaman dengan Tuhan apabila kita merasakan bagaimana pilihan kita mengikut Tuhan itu memang tepat. Ada dua pilihan yang hanya bisa kita ambil di dalam kehidupan kita. Pilihan yang pertama, kita mau susah atau mau senang? Kita mau berkat atau kita mau dikutuk? Kita mau supaya kita itu mendapatkan sukacita dari Tuhan, maka kita harus pilih Tuhan. Kenapa? Karena dua lagi pilihan, mau pilih Tuhan atau mau pilih hantu. Saya akan pilih Tuhan, karena bersama Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada damai. Ada satu pujian yang lama. Saya akan mengajak semua teman-teman yang ada di Kelapa Gading untuk bersama-sama kami akan naikkan satu buah pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku aku diberkati. Dan saya akan medley dengan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Berkati malam aku diberkati, diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Diberkatilah orang yang mau pilih Tuhan atau pilih hantu. Kalau kita pilih Tuhan, kita akan melihat. Yang pertama, saya akan bahas dari Filipi pasal 4 ya. Yang pertama dikatakan yang mengandalkan Tuhan, yang memilih Tuhan. Di dalam ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Firman Tuhan berkata, yang pertama, yang mengandalkan Tuhan, yang memilih Tuhan, ada sukacita. Sebaliknya, yang memilih hantu hanya akan mendapatkan kemalangan, tidak akan merasakan sukacita. Semua manusia memerlukan sukacita. Semua kita mencari sukacita, bahkan berusaha untuk mendapatkan sukacita,
dengan cara apa saja akan dilakukan supaya dapat sukacita. Bahkan ada yang berani bayar supaya sukacita. Oh, apa iya ada? Benar. Mereka menyewa satu pelawak yang terkenal atau membeli kaset pelawak. Lalu mereka putar di rumah dan tonton bersama-sama dan tertawa senang. Tetapi ketika sudah selesai acara pelawak itu, maka sudah cukup, sudah tidak ada lagi sukacita. Di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati, bukan dikutuk. Hidupnya senang, bukan susah. Jadi mari carilah Tuhan. Yang kedua, ya, di dalam Tuhan, ya, kita akan mendapatkan yang kedua, ada kekuatan. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, nggak ada yang luput dari mata Tuhan. Manusia bisa capek jaga orang sakit di rumah sakit, tetapi Tuhan tidak pernah terlelap dan bahkan tidak pernah tertidur. Penjaga Israel menjaga kita, melindungi, menyertai kita. Dikatakan segala perkara di muka bumi ada di dalam pandangan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, tidak usah khawatir. Memang kondisi saat ini membuat banyak orang penuh dengan ketakutan, serasa tidak ada kekuatan karena ada banyak persoalan, bisnis tersendat, usaha pekerjaan diperhadapkan pada satu persoalan, ada banyak masalah PHK, ada banyak department store tutup, ada banyak restoran tutup. Mereka tidak tahu mau berbuat apa karena mereka menaruh semua kepercayaan mereka kepada bisnis, kepada usaha, kepada pekerjaan mereka, sehingga ketika itu tersendat sepertinya hilang kekuatan, tidak berdaya. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung, lihat, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, ya, di dalam ayatnya yang ke-19, Filipi pasal 4 berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Lihat, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Allah kita, Allah El Shaddai, Yehova Jireh, Dia menyediakan. Dikatakan ini tidak main-main. Firman Tuhan ini ya dan amin. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Dan dikatakan lebih luar biasa kuat ayat ini, menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi akan kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Kristus. Siapa Allah kita? Dia pencipta. Siapa Allah kita? Dia juru selamat. Dikatakan kita itu dijaga menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia akan mencukupkan kita. Kecukupan yang Tuhan janjikan akan memberikan kenyamanan kepada kita. Kalau kita hidup di dalam kekurangan, maka akan menjadikan kita selamanya rumit, ruwet, ya. Kita taruh masalah kita di dalam pikiran kita tentang kekurangan yang terjadi, maka yang terjadi adalah semakin banyak persoalan ada di dalam pikiran kita. Kita akan berpikir, bagaimana ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Itu manusiawi. Tapi kita di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Di dalam Yeremia katakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Musim di sini bukan musim seperti di Amerika 4 musim atau di Indonesia 2 musim, tidak. Di dalam Tuhan, kecukupan yang dimaksud di sini setiap musim hidup kita. Mau hidup waktu musimnya lagi saat ini terjadi virus, tetap ada kecukupan di sana. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Mari, ya.
Ingat, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada sukacita, ya, dan di dalam Tuhan ada kecukupan. Kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tunduk kepala, kita akan berdoa. Saudara yang percaya bahwa memang Tuhanlah jaminan hidup kita. Di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kecukupan. Saudara percaya itu, saudara akan lihat hal itu akan terjadi. Saya secara pribadi, keluarga, kami sudah mengalami. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Yehovah Jireh yang menyediakan. Allah kita Allah luar biasa. Mari gantungkan segala masalah kita, persoalan kita hanya kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, jangan khawatir. Di dalam Tuhan hanya ada sukacita, hanya ada berkat, dan karena Tuhan kita jadikan sebagai sumber kehidupan kita, maka Tuhan yang akan beracara di dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir. Bapa di dalam surga, Engkau Allah kami, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami percaya akan menolong kami, akan memberkati kami. Kami mau aminkan firman Tuhan pada hari ini, bahwa di dalam Tuhan setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan ada sukacita, walaupun kondisi membawa kami untuk tidak rasanya mampu menaikkan sukacita, tapi kami percaya firman Tuhan ya dan amin akan memberikan kami kemampuan untuk penuh dengan sukacita, akan memberikan kami kekuatan, karena kekuatan Tuhan luar biasa. Akan Tuhan transferkan kepada kami, berikan kepada kami kekuatan itu, berikan kepada kami juga ekstra kesanggupan untuk berdiri tegak dan melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Ada sukacita melimpah. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada hari ini. Berkati teman-teman, sahabat iman, sahabat doa hamba-Mu, di mana saja berada, apapun keadaan mereka. Kalau mereka juga percaya pada Engkau, turunkan berkat atas mereka. Dan hamba berdoa, biarlah makin banyak orang akan datang kembali kepada Tuhan dan percaya di dalam Tuhan ada pengharapan yang dasar. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Membawa doa ini, syukur hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.